Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Putranisa. Saya berasal dari kelas 10 E4. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan materi tentang dinamika atmosfer dan dampaknya dalam kehidupan sehari-hari. Pengertian atmosfer. Atmosfer adalah lapisan gas yang menyelimuti sebuah planet termasuk bumi. Lapisan ini sangat penting karena berfungsi sebagai pelindung dan menjaga ekosistem udara dari suatu planet. Atmosfer bumi ini terdiri dari berbagai gas dengan komposisi berbeda, seperti nitrogen, oksigen, argon, dan gas-gas lain. Lapisan atmosfer berdasarkan temperaturnya ada 5, 1 troposfer, 2 stratosfer, 3 mesosfer, 4 termosfer, 5 eksosfer. Adapun berdasarkan jenis dan kondisi gas, 1 lapisan ozon. Lapisan ozon terdapat pada ketinggian 15-35 km. Ozon tersebut terdapat pada seluruh atmosfer bagian. 2. Lapisan ionosfer. Lapisan ionosfer berada pada ketinggian 60-600 km. Ionosfer terdiri atas atom-atom dan molekul yang kehilangan satu atau lebih elektron sehingga terbentuk ion. Manfaat atmosfer ada 5. Yang pertama, melindungi bumi terhadap benda angkasa. 2. Menyediakan gas-gas yang penting bagi kehidupan. 3. Berfungsi memantulkan gelombang radio dan TV. 4. Menjaga suhu di bumi tetap nyaman. 5. Sebagai filter terhadap sinar matahari. Pengertian cuaca dan iklim. Pengertian cuaca. Cuaca adalah keadaan udara pada suatu saat dan pada daerah sempit. Contohnya, cuaca di Manado cerah tidak berawan, temperatur 20 derajat sampai 30 derajat Celcius dan kecepatan angin 10 km per jam. Pengertian iklim. Iklim adalah keadaan cuaca rata-rata pada daerah yang luas dan dalam iklim yang lemah. 30 tahun ilmu tentang iklim dinamakan klimatologi. Unsur cuaca dan iklim. Temperatur udara dan suhu. 1. Cara mengukur suhu udara. 2. Perbedaan suhu udara. Tekanan udara, angin. 3. Angin tetap. 4. Angin lokal. 5. Angin bahrok. Kelembapan udara, awan, curah hujan. Pola gerakan udara dan kaitannya dengan kehidupan. 1. Konveksi, adveksi, turbulensi. Konveksi adalah gerakan udara secara vertikal aktif. Adveksi adalah gerakan udara secara horizontal, dan turbulensi adalah gerakan udara tidak beraturan. 2. Thunderstorm dan tornado. Thunderstorm adalah hujan badai disertai kelak dan halilintar. Tornado adalah angin yang berputar atau sering disebut siklon yang sangat kencang sehingga bisa mencabut pohon besar beserta akarnya, menerbangkan kendaraan roda 4, dan menghancurkan rumah penduduk. Siklon, antisiklon, dan daerah konvergensi antara tropis. 1. Siklon dan antisiklon. Gerakan udara berputar yang terjadi pada pertemuan dua massa udara yang berbeda dan pada awan cumulonimbus adalah pembentukan tornado. 2. Siklon tropis. Siklon yang terjadi di daerah lintang tengah dan pada umumnya berada pada 10 derajat sampai 30 derajat lintang utara maupun selatan. 3. Daerah konvergensi antar tropis. Daerah pertemuan dua angin dari daerah yang berlawanan kemudian adanya pergerakan ke atas. Pola angin dan curah hujan di Indonesia ada 2. Yang pertama, angin muson adalah angin yang bertiup setiap 1 tahun sekali berganti arah yang berlawanan. Kedua, angin lokal. Angin yang disebabkan oleh udara yang dipaksa secara mekanik, menaiki dan melewati puncak dan kemudian menuruni lereng bagian belakang gunung atau pegunungan. Dampak cuaca dan iklim terhadap lingkungan. Dampak cuaca ada 3. Yang pertama, pertanian. Cuaca yang ekstrim seperti kekeringan atau banjir dapat mempengaruhi hasil panen dan produksi pertanian. 2. Kesehatan. Cuaca yang ekstrim dapat mempengaruhi kesehatan manusia, seperti heat stroke atau hipotermia. 3. Transportasi. Cuaca yang buruk dapat mempengaruhi keselamatan dan efisiensi transportasi, seperti penerbangan atau pelayanan. Dampak iklim pun ada 3. Yang pertama, perubahan pola cuaca. Perubahan iklim dapat mempengaruhi pola cuaca seperti peningkatan frekuensi dan intensitas badai atau kekeringan. 2. Kenaikan permukaan laut. Perubahan iklim dapat menyebabkan kenaikan permukaan laut yang dapat mempengaruhi wilayah pesisir dari pulau-pulau kecil. 3. Dampak pada ekosistem. Perubahan iklim dapat mempengaruhi ekosistem dan keanekaragaman hayati seperti perubahan habitat dan migrasi. BMKG. Pengertiannya, BMKG adalah singkatan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. BMKG adalah lembaga pemerintah Indonesia yang bertanggung jawab untuk memantau dan memprediksi cuaca, iklim, dan fenomena geofisika lainnya di Indonesia. Tugas BMKG antara lain yang pertama, memonitoring cuaca, yaitu BMKG memantau kondisi cuaca di Indonesia dan prediksi cuaca untuk beberapa hari ke depan.
3. Memonitoring geofisika. BMKG memantau aktivitas gempa bumi, tsunami, dan fenomena geofisika lainnya. 2. Memprediksi iklim, yaitu sama dengan BMKG memantau dan memprediksi pola iklim di Indonesia, termasuk fenomena seperti El Nino dan La Nina. BMKG juga berperan penting dalam yang pertama, peringatan dini. BMKG memberikan peringatan dini kepada masyarakat tentang potensi bencana cuaca dan geofisika. Kedua, informasi cuaca. BMKG menyediakan informasi cuaca dan iklim yang akurat dan terkini kepada masyarakat. 3. Penelitian. BMKG melakukan penelitian tentang cuaca iklim dan geofisika untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan prediksi. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.